Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan Cik Kuncis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Ketemu lagi dengan Cik Kuncis. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran yang pertama, disimak baik-baik ya, jangan di-skip. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia. KD 3.2 dan 4.2 mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Informasi tersebut ditulis menggunakan kalimat efektif agar dapat dipahami pembaca dengan mudah. Ayo ingat kembali kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menuliskan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Ayo dengarkan teks eksplanasi ilmiah berikut. Si kotak ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima secara objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi
juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Pada teks tersebut terdapat beberapa kalimat yang bercetak miring. Kalimat yang bercetak miring pada teks tersebut adalah kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif akan kita pelajari pada pembelajaran berikutnya. Selanjutnya kita belajar muatan IPS, KD 3.2 dan 4.2. Perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Teknologi pada saat itu masih terbatas. Lama-kelamaan, teknologi pun berkembang. Hadirlah radio. Masyarakat pun memperoleh informasi dan pengetahuan dari radio. Berbagai informasi didengar dari radio atau disampaikan secara lisan. Seiring kemajuan iptek, hadir pula televisi yang dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan suara. Melalui televisi, masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap. Misalnya, informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia. Tayangan berita di televisi menginformasikan kemajuan pembangunan yang dapat dilihat. Contoh nyatanya seperti pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit. Selain informasi dan berita, banyak acara kebudayaan yang ditayangkan di televisi. Hal itu membuat masyarakat lebih mengenal beragam kebudayaan Indonesia. Masyarakat juga memperoleh informasi dari acara talkshow yang membahas berbagai informasi penting. Kini, masyarakat memperoleh lebih banyak informasi dan ilmu pengetahuan. Kehadiran televisi membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Namun demikian, tayangan televisi harus disikapi secara bijaksana. Kita harus bisa memilih tayangan-tayangan yang sesuai dengan usia kita. Selain itu, waktu menonton televisi harus kita perhatikan agar tidak mengganggu waktu belajar kita. Tugas IPS. Yang selanjutnya muatan IPA, KD 3.4 dan 4.4, rangkaian listrik paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun secara sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung pada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu mati, lampu yang lainnya akan ikut mati. Tetapi pada rangkaian paralel hal itu tidak terjadi. Jika salah satu lampu mati, lampu yang nomor 2 tetap hidup karena sumber energinya sendiri-sendiri. Rangkaian paralel digunakan pada rangkaian listrik di rumah-rumah. Ketika salah satu lampu di ruangan rumahmu padam, lampu-lampu yang lain tidak akan ikut padam. Rangkaian paralel juga dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Tugas IPA. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.